rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini dalam Vitamin Jiwa. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, ada sebuah penelitian yang menarik yang menggunakan tikus putih. Penelitian ini membandingkan dua kelompok dari tikus putih dengan dua perlakuan. Perlakuan yang pertama, tikus-tikus ini dimasukkan dalam sebuah box gelap, tidak diberi cahaya sedikit pun. Sementara yang satu kelompok lain itu dimasukkan juga dalam box yang gelap dan diberi cahaya setitik jarum, seujung jarum. Nah, selang beberapa waktu diamatilah kondisi tikus-tikus ini. Hasilnya, yang box tanpa cahaya, tikusnya mati dalam rentang waktu 2-4 jam. Di box yang lain yang ada setitik cahaya dari ujung jarum, seujung jarum ini, tikusnya juga mati. Tetapi waktunya lebih lama, antara 12-16 jam. Nah, para peneliti ini menyimpulkan satu hal yang menarik dari sekian banyak kesimpulan yang mereka ambil. Mereka mengatakan bahwa cahaya yang tampak dari luar itu menimbulkan pengharapan dari si tikus. Sehingga tikus yang ada di box yang ada cahaya setitik itu, dia lebih bertahan hidup. Karena dia memiliki harapan bahwa dia bisa keluar dari box itu, gara-gara setitik cahaya itu. Nah, itulah yang menyebabkan tikus-tikus pada box yang ada titik cahayanya itu bertahan hidup lebih lama bila dibandingkan dengan yang gelap gulita tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah dampak dari pengharapan. Pengharapan memang sesuatu hal yang penting dalam kehidupan seseorang. Pengharapan itu adalah rasa percaya bahwa sesuatu yang diharapkan, tentu saja yang baik, akan terjadi nanti. Pengharapan yang semacam ini menyebabkan seseorang itu bersemangat. Mereka bergairah dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari maupun aktivitasnya setiap hari. Nah, kalau kita melihat dengan kondisi saat ini, di awal pandemi, sekitar bulan Maret, April yang lalu, ada pengharapan bahwa pandemi ini akan berakhir di bulan Juli 2020. Nah, kondisi ini membuat semua orang semangat. Mereka mentaati protokol kesehatan dengan semangat. Dengan diam di rumah, cuci tangan, pakai masker. Mereka semua berharap setelah bulan Juli mereka bisa kembali bekerja, mereka bisa kembali sekolah, membuka usaha dan beraktivitas seperti semula. Namun ternyata pandemi belum berakhir. Mulai muncul kegelisahan. Tetapi dengan berjalannya waktu, harapan muncul kembali. Dengan dikenalkannya oleh pemerintah new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Semua orang kembali bersemangat melakukan adaptasi kebiasaan baru ini. Dan semua berharap pandemi ini bisa teratasi di bulan September 2020. Termasuk GKI Bromo yang berencana melaksanakan ibadah tatap muka di bulan September ini. Tetapi yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Bahkan muncul beberapa kabar heboh. Misalnya, jumlah dokter yang meninggal akibat terpapar COVID tembus 100 orang. Ruangan di rumah sakit rujukan penuh. Jumlah penderita se-Indonesia tembus 200.000. Jakarta kembali di PSBB. Vaksin masih lama. Dan muncul larangan WNI untuk pergi ke luar negeri atau masuk ke negara-negara tertentu. Nah, kondisi seperti ini menyebabkan harapan itu pupus. Banyak orang mulai pesimis bahwa pandemi akan berakhir. Pengharapan mulai menghilang. Kenapa? Karena setiap orang menghadapi situasi yang tidak dia inginkan. Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya atau keinginannya
akan membuat orang itu kehilangan pengharapan. Mereka mulai kehilangan kegembiraan, kehilangan semangat, hidup tidak lagi bergairah, semangat melakukan protokol kesehatan mulai menurun. Ada yang semakin takut dan khawatir. Namun hilangnya pengharapan itu juga menimbulkan kenekatan loh pada beberapa orang. Mereka merasa percuma mengikuti protokol kesehatan. Gak terlalu banyak gunanya. Buat apa? Dan ini pun terjadi pada orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen mulai kehilangan harapan kepada Tuhan. Banyak orang menganggap Tuhan tidak lagi mendengar doa-doa mereka. Mereka mulai mencurigai Tuhan. Kenapa? Karena kondisi yang terjadi tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka berpikir negatif tentang Tuhan dan merasa Tuhan tidak lagi mengasihi diri mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga hilang harap pada Tuhan karena kondisi kita belum sesuai dengan keinginan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, inilah yang sering terjadi. Pengharapan kita pada Tuhan menurun karena Tuhan tidak mengabulkan keinginan kita. Kita kecewa karena seolah Tuhan tidak mendengarkan keinginan kita. Karena kita menganggap keinginan kita itulah yang terbaik bagi kita. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu, kalimat mendatangkan kebaikan ini seringkali diartikan sebagai kebaikan yang sesuai dengan keinginan saya. Kalau belum sesuai, ya belum baik. Padahal kalimat kebaikan itu yang dimaksud di sini adalah kebaikan untuk kita dalam versi Tuhan. Tuhan tahu apa yang paling baik buat kita. Dan Tuhan ingin kita bisa melihat hal itu. Walaupun tidak seperti yang kita inginkan. Dia ingin kita melihat bahwa hal yang ada, yang terjadi pada diri kita itu baik. Nah, ini yang sulit. Bagaimana kita bisa melihat hal yang baik dari Tuhan kalau ternyata hal yang baik menurut versi Tuhan itu tidak seperti yang kita inginkan. Hal ini memang sulit, tapi Tuhan ingin kita belajar tentang hal ini. Tuhan menginginkan sudut pandang kita tentang sesuatu itu sama seperti sudut pandangnya. Sehingga kita tetap bisa bersuka cita apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang terjadi pada sekitar kita, apapun yang terjadi pada situasi dan kondisi kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa menyamakan sudut pandang kita dengan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, sini mau mengatakan pada kita bahwa kita bisa menyelaraskan diri kita pada Tuhan kalau kita bersyukur dalam segala hal. Jadi Tuhan ingin kita bersyukur. Nah, muncul masalah baru. Bersyukur itu memang mudah kalau kita mendapatkan keinginan kita. Kalau kita mendapatkan jawaban doa-doa seperti yang kita mau. Namun sulit kalau kita berada pada situasi yang tidak kita inginkan. Dan ada doa-doa kita yang belum terjawab sesuai dengan keinginan kita. Seperti yang dilakukan oleh Yunus. Ketika dia tahu bahwa Tuhan mengampuni penduduk Niniwe, Yunus marah. Karena Yunus ingin Tuhan menghukum Niniwe. Tapi itu tidak terjadi. Tuhan malah mengampuni. Yunus kecewa pada Tuhan. Yunus menganggap Tuhan tidak baik pada dirinya. Dan Tuhan tidak baik dan tidak lagi mengasihi bangsa Israel. Maka Yunus kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena dia mendapatkan sesuatu
yang tidak Dia inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin kita bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur itu penting buat kita. Dengan kita bersyukur senantiasa, kita bisa melihat berkat Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Sesulit apapun kondisi kita, sebaik apapun kondisi kita, kita bisa melihat itu semua. Paulus contohnya, orang yang selalu bersyukur dalam hidupnya. Dan ucapan syukur yang terus-menerus kepada Tuhan ini membuat dia tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun dia di dalam penjara yang pengap, ada utusan iblis yang menggocoh dirinya, yang membuat dia sakit, dan dia mengalami berbagai penyiksaan. Tapi dia tetap bersuka cita, tidak hilangan semangat. Dia tetap berpengharapan pada Tuhan. Kenapa? Karena dengan bersyukur Paulus sadar bahwa ada kebaikan Tuhan sedang terjadi dalam dirinya. Tuhan sedang membentuk dia menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Tuhan sedang menyiapkan masa depan yang baik. Demikian juga dengan Daud kalau kita membaca firman Tuhan. Daud selalu bersyukur apapun yang terjadi pada dirinya. Walaupun dia ada dalam pengejaran Saul, lari ke sana ke sini. Dia dalam kondisi dikudeta anaknya, mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Dia dimaki-maki oleh Simei. Daud tahu Tuhan mengasihi dia. Dan Tuhan memberikan kekuatan untuk melewati itu semua. Dan dia juga tahu, sama seperti Saul, bahwa Tuhan sedang membentuk dirinya menjadi lebih baik. Dan Daud tahu, Tuhan tidak pernah akan mencelakakannya. Jadi Daud tetap berpengharapan pada Tuhan. Jadi jelas di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan bersyukur kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Dan di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang jelek. Semuanya baik. Keyakinan ini akan membuat kita berpikir positif tentang Tuhan. Dan pikiran positif ini akan menjaga pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan bahwa Dia akan menjadikan kita lebih baik. Pengharapan bahwa Tuhan akan membuat keadaan kita jadi lebih baik. Dan pengharapan akan Tuhan bahwa Dia akan memberikan yang terbaik pada kita. Ini akan terus terpelihara. Dan pengharapan semacam ini akan membuat kita bersuka cita, membuat kita bersemangat, membuat kita bergembira selalu dalam melakukan tugas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan apapun yang sedang kita kerjakan di tengah pandemi ini. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nats ini mengingatkan kita bahwa berharap pada Tuhan yang baik itu, berharap pada Tuhan yang mengasihi kita itu tidak akan pernah sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik pada kami. Tapi seringkali kami tidak melihatnya. Oleh karena itu tolong kami Bapa, supaya kami boleh melihat kebaikan Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Supaya kami boleh tetap melihat penyertaan Tuhan, kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, dan bersyukur selalu atas kebaikan Tuhan itu. Tolong kami Bapa untuk tetap mau mengandalkan Tuhan dan menyelaraskan pikiran kami dengan Tuhan. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Tolong kami dan sertai kami. Berikan kekuatan senantiasa pada kami semua yang mungkin saat ini sedang hilang harap kepada-Mu. Biar kami boleh tetap melihat pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami hingga saat ini. Sertai kami Bapa, berikan semangat kembali pada kami.
biarkan kami boleh bangkit bersama dengan Tuhan dan menghadapi situasi yang mungkin kurang menguntungkan bagi kami saat ini, dengan berpengharapan bahwa di masa depan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sertai kami, berikan kepada kami hikmat-Mu untuk boleh menjalani hidup ini. Demikian juga kami mau berdoa untuk pemerintah negara kami, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tuhan biarlah juga memberikan hikmat untuk boleh mengatasi pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mulai belajar bersyukur. Mari kita belajar mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Semua kebaikan Tuhan. Dan yakinlah bahwa pengharapan kita tidak akan sia-sia. Sukacita dan semangat hidup akan tetap terpelihara di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita mengucap syukur, belajar mengucap syukur kepada Tuhan? Mungkin kita bisa mengawalinya seperti kalau kita diminta oleh MC untuk bersaksi dengan ringkas. Misalnya kita meneruskan kalimat ini. Aku bersyukur kepada Tuhan karena titik. Marilah kita tiap hari mengisi titik-titik ini. Kita bisa melanjutkan titik-titik itu dengan berkata, aku bersyukur kepada Tuhan karena aku diberi kesehatan. Aku bersyukur pada Tuhan karena Dia memberi kekuatan saat aku ada masalah. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Dia menghiburku senantiasa. Aku bersyukur kepada Tuhan karena sesuatu. Mari kita lanjutkan kalimat ini. Kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kita boleh melihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan setiap saat, setiap hari dalam hidup kita. Ingat, mengucap syukur senantiasa akan menjaga pengharapan kita pada Tuhan dan membuat hidup kita bergairah dan bersukacita. Sampai berjumpa kembali dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
dan takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai